Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misha Mutmainah dengan NIM 0311220054 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel yang telah saya buat dengan judul liabilitas dan pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan BUMN go publik. Nah, di sini saya memiliki fokus pembahasan pada salah satu elemen laporan keuangan, yaitu liabilitas. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SE, MSc. Baik, langsung saja untuk yang pertama, di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Nah, struktur modal ini merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang menggambarkan komposisi antara dana eksternal atau utang dan dana internal atau ekuitas yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dan investasi perusahaan. Nah, keputusan mengenai struktur modal yang tepat sangat mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan dari perusahaan itu sendiri. Nah, pertumbuhan perusahaan ini sangat mempengaruhi struktur modalnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bagaimana pengaruh liabilitas terhadap struktur modal. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa liabilitas ini ternyata berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. Nah, ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat liabilitas atau utang yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan daripada modal sendiri yang dimilikinya. Nah, dalam upaya untuk meningkatkan daya saing, perusahaan ini terkadang melakukan atau menggunakan sumber dana eksternal untuk mendanai investasi yang diperlukan, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan struktur modal. Nah, di sini terdapat signaling theory, di mana hasil ini mendukung signaling teori yang menjelaskan bahwa perusahaan yang meningkatkan penggunaan utang akan memberikan sinyal positif kepada pasar dan investor. Hal ini dipandang sebagai indikasi bahwa perusahaan itu memiliki prospek yang baik di masa mendatang atau di masa depan, sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor dan mendorong struktur modal perusahaan secara lebih tinggi atau lebih tinggi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal? Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan ini justru berpengaruh negatif terhadap struktur modal, yang dimana perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung lebih memilih untuk menggunakan modal sendiri seperti laba ditahan dan sebagainya untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Nah, penggunaan modal internal ini lebih dipilih daripada mengambil utang jangka panjang yang berisiko. Karena untuk perusahaan berpikir untuk takutnya perusahaan tidak bisa melunasi kewajibannya. Nah, di sini terdapat signaling teori yang dimana temuan ini berbeda dengan liabilitas yang dimana
Justru pertumbuhan perusahaan ini bertentangan dengan signaling teori. Dalam hal ini, perusahaan lebih memilih menggunakan laba ditahan daripada berhutang yang justru menyebabkan struktur modal perusahaan ini menjadi lebih kecil. Lalu bagaimana implikasinya terhadap keputusan pendanaan perusahaan? Yang pertama itu pengambilan keputusan yang bijak. Nah, perusahaan ini harus mampu memilih dengan bijak antara penggunaan utang dan modal sendiri untuk mencapai struktur modal yang optimal dan kestabilan finansialnya. Lalu yang kedua itu mengenai struktur modal yang optimal. Nah, struktur modal yang optimal ini terjadi ketika perusahaan ini memiliki keseimbangan antara utang dan ekuitas, yang dimana utang jangka panjang ini tidak boleh melebihi jumlah modal sendiri, lalu menghindari risiko keuangan. Nah, perusahaan harus menjaga kestabilan keuangan dan terhindar dari risiko keuangan yang tinggi seperti kegagalan untuk memenuhi kewajiban utang. Itu sebabnya eh, seperti yang telah dijelaskan pada pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal. Selanjutnya, apa sih risiko dari pendanaan eksternal? Nah, penggunaan utang yang berlebihan ini dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan komposisi utang dalam struktur modal mereka, serta perusahaan harus memastikan bahwa arus kas yang dimiliki dan profitabilitas yang ada cukup untuk membayar bunga dan pokok utang. Nah, bagi investor disarankan untuk lebih teliti dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, terutama terkait dengan jumlah utang yang dimiliki. Nah, analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola utang dan risiko kebangkrutan yang dihadapi. Selanjutnya di sini mengenai kesimpulan, di mana liabilitas ini ternyata berpengaruh positif terhadap struktur modal. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan justru berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Nah, perusahaan yang sedang berkembang perlu menyeimbangkan antara pendanaan melalui utang dan pendanaan melalui ekuitas untuk mendukung kebutuhan modal sekaligus mempertahankan stabilitas keuangannya. Nah, bagi perusahaan menjaga keseimbangan antara utang dan modal sendiri merupakan angka yang penting dalam memastikan struktur modal yang sehat. Dengan demikian, perusahaan itu dapat meningkatkan daya saing, menarik investor, dan mengelola risiko keuangan yang secara efektif. Nah, selanjutnya di sini terkait referensi yang dimana artikel yang saya buat itu mengambil referensi dari salah satu jurnal yang dibuat oleh Rai Patar Perjuangan Simanjuntak dan Pakah Eka Nugroho dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Indonesia dengan judul jurnal yaitu Liabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan BUMN Go Publik, di mana jurnal ini terbit atau dibuat pada tahun 2021, tepatnya tanggal 25 pada bulan April.
cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.